Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Komplotan pencuri motor di Bandar Lampung ditangkap polisi saat beraksi. Pencuri motor di Bandar Lampung ditangkap polisi saat beraksi. Polisi lakukan patroli di sekitaran area Polresta Bandar Lampung lalu melihat gerak-gerik mencurigakan dari komplotan pencuri yang terdiri dari 4 orang mengenakan 2 motor. Pada saat yang bersamaan, TK 308 Polresta Bandar Lampung yang sedang patroli mencurigai gerak-gerik 4 orang tersebut. Petugas pun membuntutinya, namun kehilangan jejak saat pembuntutan. Beberapa saat kemudian, petugas kembali mendapati 4 pelaku tersebut. Petugas langsung mengejar hingga ke arah Natar, Lampung Selatan. Salah satu pelaku yang membawa sepeda motor Beat putih biru diduga menabrak seorang warga di Natar. Naas, pelaku bernama Ardi Yuda, warga Pubian, Lampung Tengah, melakukan perlawanan saat pengejaran, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur di kaki kirinya. Selanjutnya, Ardi dan motor hasil curian 1 unit Kawasaki tahun 2017 berwarna hijau dengan nomor polisi BE 46449ON dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan 1 dari kawanan tersebut sudah diamankan. Berikut sepeda motor yang digunakan salah seorang pelaku yang menabrak warga di Natar pun turut diamankan. Devi pada Kamis 14 Oktober 2021 menjelaskan informasinya korban tabrak lari tersebut sudah dilarikan ke Rumah Sakit Natar Medika. Mengenai sepeda motor yang dicuri Ardi, Devi mengatakan pelaku melakukan aksinya di wilayah Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung. Petugas sempat kejar-kejaran dari TKP sampai Natar, Lampung Selatan. Selain itu, ketiga pelaku yang belum ditangkap juga sudah teridentifikasi, saat ini sedang dalam pengejaran. Devi menambahkan dalam data kepolisian, Ardi diketahui telah melakukan aksinya lebih dari 20 kali di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Bahkan dari CCTV yang terkumpul dari laporan korban pencurian, tampang Ardi kerap nampak di rekaman tersebut. Devi menyampaikan untuk itu kepada masyarakat harap untuk memberikan fasilitas keamanan supaya mengurangi resiko pencurian. Bisa tambahkan kunci ganda juga. Dalam pengakuannya, Ardi mengatakan mengaku hasil dari curian tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti untuk makan atau untuk jajan. Berita selanjutnya, hindari motor, 2 mobil terlibat kecelakaan di Bandar Lampung. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pulau Damar, Perumas Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 13 Oktober 2021 malam. Informasi dihimpun kecelakaan terjadi tepat di depan Puskesmas Waikandis sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun 2 unit Toyota Rush mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta AKP M. Rohmawan menjelaskan kecelakaan bermula saat Rush warna silver dengan plat nomor BE 1141CM melaju dari arah Pasar Waikandis menuju Sukarame. Saat melintasi lokasi kejadian, mobil yang dikendarai Okta warga Jalan Pulau Sari Raya, Tanjung Senang ini hendak menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Menghindari sepeda motor, jenis dan nomor polisinya belum diketahui. Karena hal tersebut, Rohmawan menjelaskan bahwa pengemudi lalu banting setir ke arah kiri jalan. Tanpa memperhatikan sekitar, ternyata di sisi kiri jalan sedang terparkir Toyota Rush berwarna silver dengan nomor polisi BE 1018YR. Kecelakaan tak dapat dihindarkan. Rush yang dikemudikan Okta akhirnya menabrak bagian belakang Rush yang diketahui milik Edi Wijaya. Tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan material akibat benturan antara 2 mobil yang terlibat kecelakaan.
Rohmawan menjelaskan ras milik Okta mengalami sejumlah kerusakan. Diketahui mobil tersebut mengalami ringsek di bagian badan dan bemper samping kiri depan. Selain itu, bagian lain yang mengalami kerusakan yakni pecah lampu kiri bagian depan. Tak jauh berbeda, kerusakan juga dialami oleh mobil milik Edi Wijaya. Ringsek badan dan bemper belakang samping kanan, ringsek badan dan bemper depan, pecah mesin dan radiator. Rohmawan menambahkan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di unit laka Satlantas Polresta guna penyelidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, ayah dan anak curi sapi di Metro. Polres Kota Metro amankan satu tersangka pencurian sapi di Karangrejo pada Rabu 13 Oktober 2021 malam. Kasat Reskrim AKP Firmansyah mengatakan penangkapan tersangka ZD warga Yosorejo Metro Timur berawal dari kecurigaan warga yang kehilangan dan berusaha mencari sapinya. Jadi masyarakat mencari, kebetulan pelaku belum keluar dari 23 Karangrejo. Ketika warga menyenter ke arah mobil Honda Mobilio BE1566FG yang ditumpangi kedua pelaku ini langsung kabur. Lalu masyarakat menghubungi pihak kepolisian. Dijelaskannya pihak langsung menuju lokasi melakukan pengecekan dan pengejaran. Selanjutnya menemukan mobil telah masuk siring serta pecah velg ban di wilayah Tulung Agung, Pekalongan, Lampung Timur. Jadi pengakuan pelaku ZD, mereka ini bapak dan anak. Saat dikejar, bapaknya melompat dari mobil lalu kabur. Anaknya ketinggalan dan tertangkap lalu diamankan supaya tidak diamuk massa. Saat dilakukan penggeledahan bersama warga, kita temukan sapi di dalam mobil dan satu golok kecil. Sementara dari data yang dihimpun Tribun Lampung, aksi pencurian diketahui warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sapi merupakan milik Edi Susanto, warga RT 44 RW 11, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Pencurian berhasil digagalkan di Dusun Tulung Agung, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap tersangka SP. Sementara ZD diancam pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Berita selanjutnya, berhadiah motor, vaksinasi COVID-19 di Metro diserbu ribuan warga. Trader Peduli Indonesia menggelar vaksinasi massal di Kelurahan Purwo Asri Metro pada Kamis 14 Oktober 2021. Menariknya, vaksinasi COVID-19 tersebut diadakan TPI dengan menyediakan hadiah utama sepeda motor. Ketua Dewan Pimpinan Pusat TPI Diki Kusuma Wardana mengatakan vaksinasi massal tersebut merupakan kerjasama dengan Polres Metro dan Kecamatan Metro Utara. Diki mengatakan bahwa organisasinya adalah organisasi sosial. Dirinya dan rekannya dilibatkan untuk vaksin massal. Untuk menarik minat warga, pihak TPI menyediakan door prize dengan hadiah utama sepeda motor Yamaha Mio M3 bagi yang mengikuti kegiatan vaksin. Selain sepeda motor, pihaknya juga menyediakan door prize lain dengan total hadiah mencapai 50 juta rupiah. Di antaranya TV LED 32 inci, kulkas, kompor gas, sepeda, dan kipas angin. Jadi setiap yang vaksin akan diberikan kupon undian. Mereka juga dibagikan tumbler, masker, dan hand sanitizer secara gratis untuk semua peserta vaksin serta jajanan gratis di lokasi. Ia mengaku dari 1.000 vaksin yang disediakan, antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga vaksinasi massal di Kecamatan Metro Utara diperpanjang. Target 1.000 dosis, tapi pada hari itu saja sudah mencapai 1.112 yang mendaftar. Makanya akan diperpanjang. Itu pihaknya dapat bantuan lagi sebanyak 1.000 dosis dari Polres sekaligus diundi door prize-nya. Ia menambahkan bagi masyarakat yang ingin mendaftar silakan datang ke Kelurahan Purwo Asri dengan membawa KTP selama kuota masih tersedia. Berikut laporan wartawan Tribun Lampung langsung dari lokasi. Tribuners, ini adalah penyelenggara vaksinasi massal
total di Metro Utara. Iya. Jelaskan hadiahnya ini motor. Hadiah motor, ada 5 sepeda, ada 5 TV LCD, ada kulkas, ada kipas angin, kompor lengkap. Motor lengkap. Dan ratusan hadiah lainnya. Bisa dipastikan bukan Bukan. Bukan, kita besok makanya yang dari paguyuban, dari TPI, dari PNS, yang masih terlibat dalam kepanitiaan itu kita pastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Jadi walaupun Berita selanjutnya, Polsek Seputih Banyak tangkap pelaku pelecehan anak di bawah umur. Tim Polsek Seputih Banyak tangkap seorang pemuda pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur. Penangkapan itu dilakukan berkat laporan dari ibu korban. Pelaku Adi berusia 18 tahun, warga Kecamatan Seputih Banyak, diamankan di rumahnya pada Rabu 6 bulan Januari 2021 dan langsung diamankan di Mapolsek Seputih Banyak. Kapolsek Ibtu Tarmuji mengatakan ibu korban melaporkan atas perbuatan persetubuhan korban I berusia 16 tahun siswi kelas 10 yang dilakukan pelaku Adi di rumahnya. Korban disetubuhi di rumah pelaku pada Rabu 22 September 2021 lalu. Ibtu Tarmuji pada Kamis 14 Oktober 2021 menjelaskan modus pelaku akan menikahi korban kemudian hari. Selain pelaku, polisi menjadikan pakaian yang dikenakan korban I saat peristiwa tersebut turut diamankan pihaknya sebagai barang bukti. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku Adi dijerat pasal 81 ayat 1, 2 JO pasal 76D atau pasal 82 ayat 1 JO, pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 dan maksimal 16 tahun penjara. S berusia 40 tahun merupakan ibu korban I mengatakan, kecurigaan aksi persetubuhan yang dialami anaknya bermula dari pesan singkat yang ia baca dari telepon genggam anaknya. Awalnya dirinya curiga karena anaknya tidak ingin memperlihatkan pesan di WhatsApp miliknya. Akhirnya dirinya dapat membaca isi pesan di dalam handphone anaknya itu. Kemudian S terkejut karena mendapati pesan anaknya dengan pelaku Adi. Aksi tersebut dilakukan keduanya di rumah pelaku Adi September lalu. Akhirnya ibu korban bertanya kepada korban mengenai maksud pesan di ponselnya tersebut. Dan anak itu sambil menangis membenarkan jika ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku. Mengetahui perbuatan tersebut, akhirnya ibu korban melaporkan aksi persetubuhan dan pencabulan tersebut ke Mapolsek Seputih Banyak. Korban Adi mengakui aksi persetubuhan dan pencabulan terhadap korban. Pelaku mengatakan bahwa benar ia menjanjikan akan menikahi korban jika mau melakukan hubungan badan dengannya. Korban dan pelaku sendiri telah menjalin asmara sejak beberapa bulan terakhir. Perkenalan keduanya dimulai saat bertemu di salah satu kawasan di Kecamatan Seputih Banyak. Berita selanjutnya, sakit hati istri menikah lagi, pria Lampung Utara bunuh ASN. Polisi berhasil menangkap tersangka pembunuhan di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara pada Kamis 14 Oktober 2021. Tersangka berinisial EN berusia 49 tahun, warga Jalan Cempedak, Kota Bumi, Lampung Utara itu diringkus dalam tempo kurang dari 2 jam setelah menghabisi nyawa tetangganya DH berusia 42 tahun. Korban tercatat sebagai ASN di Kabupaten Lampung Utara. Kapolsek Bukit Kemuning AKP Tatang Maulana mengatakan EN diduga sakit hati lantaran korban menikahi mantan istrinya. Peristiwa menggegerkan itu terjadi saat korban bersama istri dan anaknya pergi ke Bukit Kemuning untuk menemui anaknya. Mereka janjian bertemu di Jalin Sumgang Rawa Bukit Kemuning. Setiba di lokasi, ternyata korban bertemu dengan EN tanpa basa-basi. EN langsung menusuk korban yang berada di atas motornya sebanyak 4 kali. Melihat hal itu, istri dan anak korban berteriak minta tolong. Warga lalu membawa korban ke Puskesmas Bukit Kemuning. Sesampai di UGD, nyawa korban tidak bisa diselamatkan.
Setelah menerima laporan tersebut, anggota Polsek Bukit Kemuning yang dipimpin Panit Lantas Ibtu Budiarto bersama Panit Intel dan Panit Sabarat langsung bergerak. 2 jam berselang, petugas mendapatkan informasi ada seseorang tidak dikenal sedang duduk di samping rumah makan Lumayan. Anggota langsung melakukan pengecekan dan didapatkan laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan. Tatang mewakili Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail menjelaskan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan pisau garpu. Kini tersangka berikut barang bukti diamankan di Polres Lampung Utara guna proses penyelidikan lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.